Kalau kamu mau menuju ke jalan surga, maka ini jalan yang telah Allah sediakan. Kalau kamu ingin menuju neraka, maka ini jalan yang sudah Allah juga siapkan. Kita diberikan akal. Akal diberikan kepada kita, itu gunanya untuk apa? Lil furqan. Agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang sah, mana yang batal. Kemudian, mana yang halal dan mana yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqul jannatu wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi athhar, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ini merupakan buah dari rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat dan karunia dari Allah sudah amat sangat banyak kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita berada dari alam kandungan, alam rahim orang tua kita, sampai kepada saat sekarang ini. Berapa banyak sudah karunia Allah yang telah kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Dari yang tidak ada akan menjadi ada. Melalui proses pertumbuhan demi pertumbuhan. Hari demi hari, minggu berganti, bulan datang, tahun pun tiba. Sehingga, saudara-saudaraku sekalian, nikmat Allah itu selalu tercurah kepada kita. Apalagi terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala dengan taburan kasih sayang, dengan limpahan rahmat dan karunia terhadap orang yang mengaku beragama Islam, orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mengaku beriman, kepadanya diperintahkan melaksanakan ibadah, bukti penyembahan, dan ini merupakan tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia yang selalu kita dengungkan. Kata Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdikan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita adalah pengabdian. Pengabdian didasari dengan keikhlasan. Perintah Allah melaksanakan ibadah puasa, ini merupakan satu keindahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita memperoleh empati terhadap mereka-mereka yang secara ekonomi merasa kekurangan, yang dalam kehidupan mereka kadang-kadang tidak mencukupi dari kebutuhan sehari-harinya, sehingga mereka lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Maka kita yang diberikan nikmat oleh Allah, yang dicukupkan karunia-Nya oleh Allah, maka kamu akan diuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu pasti akan memperoleh ujian. Makanya bulan puasa ini merupakan ujian bagi keimanan kita. Di samping kita diuji keimanan kita supaya kita umpamanya merasakan lapar, merasakan haus dan dahaga. Sehingga ini adalah hawa nafsu.
ujian melawan hawa nafsu. Sesungguhnya kita berperang sekarang ini adalah peperangan untuk melawan hawa nafsu. Dan peperangan itu sudah kita lalui, dan peperangan itu sudah kita lalui sebanyak 27 hari. Dan ini merupakan hari yang ke-28. Kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian, hari demi hari, waktu demi waktu, menit demi menit, kita telusuri ibadah puasa kita ini. Kita tahan hawa nafsu kita. Kita tahan untuk tidak makan dan minum. Kita tahan untuk tidak bercampur dengan istri di siang hari. Kemudian kita tahan lisan kita agar tidak mengungkapkan kalimat-kalimat yang akan menyinggung orang lain. Apalagi yang akan merusak ibadah puasa kita. Kita jaga mata, kita jaga telinga kita. Supaya apa? Supaya memang ibadah puasa yang kita lakukan memang betul-betul adalah untuk mencapai prediksi ketakwaan kepada Allah sesuai dengan tujuan pelaksanaan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Ketika pelaksanaan ibadah puasa kita lakukan dengan benar, ketika pelaksanaan ibadah puasa kita jaga dari hal-hal yang dapat untuk membatalkan amal ibadah puasa kita, terutama yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri, maka predikatnya akan diberikan oleh Allah adalah ketakwaan. Artinya orang yang nanti mampu untuk berintisalul awamir wajtinabun nawahi. Orang yang akan mampu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa yang Allah sediakan 1 bulan penuh itu merupakan wadah tempat kita belajar. Karena ibadah puasa itu adalah bulan tarbiyah, bulan di mana akan mendidik kita, mendidik jiwa kita, mendidik pemikiran kita, mendidik akal kita, mendidik pola kehidupan kita, mendidik cara bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik agar kita banyak berzikir kepada Allah, mendidik diri kita agar kita peduli dengan sesama, mendidik diri kita agar kita mampu untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian, dengan didikan yang diberikan oleh Ramadan kepada kita, maka akhir dari Ramadan tahun ini tentu 2 hari ke depan, 2 hari ini merupakan perjuangan yang sangat besar sekali dalam ujian keimanan kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Disitulah letaknya. Karena ini merupakan babak final. Ibarat orang melakukan sebuah turnamen. Babak final. Disinilah letaknya. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan kalah? Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Orang yang menang adalah mereka yang akan berhak untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kemenangan itulah nanti. Maka Allah akan berikan predikat kepada orang yang menang, orang yang mampu untuk menahan dirinya dari berbagai hal yang kita katakan tadi. Maka mereka akan termasuk kepada golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka keluar dari Ramadan ini, maka mereka tidak ubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Bertabur rahmat mereka terima. Maghfirah dari Allah mereka dapatkan. Kemudian itskum minan nar, itu juga mereka dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saat itu kita akan dijemput oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat bagi kita nanti. Ketika kita sudah memperoleh ampunan dosa dari Allah, maka Allah pasti akan masukkan kita ke dalam surga yang telah dinantikan, yang telah dijanjikan oleh Allah. Seperti yang diungkapkan oleh baginda Rasul, bahwa surga itu akan merindukan kepada beberapa golongan manusia, terutama salah satunya orang yang
melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, mereka yang banyak untuk membaca Al-Quran, mereka yang menjalin hubungan silaturahmi, dalam artian mereka yang tidak pernah memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi dengan demikian harus kita pahami betul bahwa apa yang kita inginkan ketika nanti jalan yang Allah sediakan, ada dua yang Allah sediakan. Ini jalan untuk menuju surga dan ini jalan untuk menuju neraka. Maka itu semua tentunya, saudara-saudaraku sekalian, diberikan kepada kita hak untuk memilih. Diberikan kepada kita untuk menempuh jalan mana yang harus kita lalui. Kalau kamu mau menuju ke jalan surga, maka ini jalan yang telah Allah sediakan. Kalau kamu ingin menuju neraka, maka ini jalan yang sudah Allah juga siapkan. Kita diberikan akal. Akal diberikan kepada kita, itu gunanya untuk apa? Lil furqan. Agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang sah, mana yang batal. Kemudian, mana yang halal dan mana yang haram. Yang bisa membedakan itu adalah orang yang memiliki akal. Akalnya masih sehat. Akan tetapi, mafhum mukhalafahnya, pengertian baliknya, ketika seseorang tidak bisa membedakan bahwa mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang sah, mana yang batal. Itu artinya akal mereka sudah dikategorikan kepada akal yang sudah rusak. Tetapi mereka sehat kok secara fisik. Memang secara fisik mereka sehat, kelihatan, tetapi akal mereka tidak berfungsi sesuai dengan tujuan. Akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik itu. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Terkadang saudara-saudaraku sekalian, yang ketika umpamanya hak orang kita rampas menjadi hak kita. Punya orang kita ambil menjadi punya kita. Dan ini artinya apa? Yang salah di sini, akalnya yang tidak bisa membedakan. Karena akal yang tidak bisa membedakan, kemudian keimanan kepada Allah yang sangat-sangat sekali tipis. Dan secara agama Islam, dia mengatakan beragama Islam hanyalah merupakan suatu bungkus saja, merupakan cover saja di dalam kehidupannya, yang pada akhirnya dia tidak mampu untuk berintisalul awamir wajtinabun nawahi, tidak mau menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, nah, oleh karenanya di akhir Ramadan ini dituntut kepada kita untuk selalu bermujahadah, dituntut kepada kita untuk selalu berijtihad, untuk bersungguh-sungguh mempertahankan agar kita sampai nanti kepada akhir Ramadan itu kita selesaikan. Jangan tergoda oleh nafsu, jangan tergoda oleh bayangan-bayangan semu, jangan tergoda dengan fata morgana yang pada gilirannya akan membuat rusaknya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Terkadang salah satu kita berikan contoh yang akan dapat merusak amal ibadah kita, merusak ibadah puasa kita di akhir Ramadan ini. Satu contoh, pemerintah kita sekarang memperbolehkan agar kita mudik umpamanya. Yang siogianya kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi kadang-kadang kita tidak laksanakan ibadah puasa itu. Padahal Allah katakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Andaikan umpamanya kamu melaksanakan ibadah puasa, maka itu yang terbaik bagi kamu, kata Allah. Andai kamu tahu, in kuntum ta'lamun. Kalau sekiranya kamu mengetahui bahwa melaksanakan ibadah puasa itu jauh lebih baik. Walaupun umpamanya Allah memperbolehkan. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Artinya, orang yang sedang sakit dan orang yang sedang melaksanakan perjalanan, mereka boleh saja tidak berpuasa, maka ganti pada hari yang lain. Tetapi,
ketika kita mengetahui bahwa ibadah puasa itu yang lebih baik, maka kita pasti akan perjuangkan bahwa ibadah puasa itu akan kita laksanakan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini satu contoh. Diuji keyakinan kita, diuji keimanan kita. Andaikan kita umpamanya mengetahui bahwa itu lebih baik, pastilah kita akan melaksanakan ibadah puasa. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalau sekiranya umatku itu tahu apa yang berada pada bulan suci Ramadan, latamannau an takula kullah Ramadan, maka mereka itu pasti akan menginginkan bahwa Ramadan itu selama 1 tahun penuh. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini hanya bulan yang Allah sediakan segalanya. Allah taburkan rahmatnya, Allah siapkan magfirahnya, Allah siapkan juga itqum minan narnya. Allah janjikan akan masuk surga orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, saudara-saudaraku sekalian, maka predikat ketakwaan akan dicapai bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga ibadah puasa kita tahun ini merupakan ibadah puasa yang terbaik di sepanjang kehidupan kita yang telah lalu. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semakin bertambah keyakinan dan bertambah semangat kita untuk mengakhiri Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, agar nanti kita keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan, yang terbebas dari dosa dan noda. Karena apa? Karena mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.